Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Singkawati, NIM 20151030108 dari Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Jember, dari kelas Bahasa Indonesia 69. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan sisa sayuran dapur sebagai pupuk organik. Sampah atau limbah merupakan bahan yang sudah tidak berguna atau bahan yang sudah terbuang sebagai sisa dari suatu proses mengklarifikasi sampah. Sampah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan secara sempurna melalui proses biologi, baik aerob maupun anaerob. Sampah organik mempunyai ciri-ciri yaitu mudah membusuk. Contohnya seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis sampah anaerob merupakan sampah yang tersusun oleh senyawa anorganik seperti plastik, botol, logam, dan lain sebagainya. Sampah ini sangat sulit untuk diuraikan oleh jasad rendik. Salah satu penyumbang sampah terbesar di dalam kehidupan adalah pasar tradisional. Sampah pasar memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan sampah dari perumahan. Komposisi sampah pasar lebih dominan sampah organik. Sampah-sampah plastik jumlahnya lebih sedikit daripada sampah dari perumahan. Apalagi jika sampahnya berasal dari pasar sayur atau pasar buah. Dan limbahnya akan lebih banyak sampah organik. Bahan organik yang dapat digunakan sebagai pupuk dapat berasal dari limbah hasil pertanian atau non-pertanian. Limbah hasil pertanian antara lain berupa sisa tanaman seperti jerami, sisa hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai pupuk organik, yaitu limbah sayuran seperti limbah sayuran dapur. Upaya pemanfaatan limbah yang berasal dari pasar perlu dilakukan untuk mengurangi masalah lingkungan. Penanganan limbah yang baik dan tepat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan juga dapat mengatasi masalah kurangnya kebutuhan pupuk buatan. Limbah pasar dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk organik yang ramah lingkungan dan dapat digunakan sebagai penyubur tanaman sayuran yang sama maupun jenis tanaman sayuran yang lain. Limbah sayuran menjadi sumber masalah bagi upaya mewujudkan kebersihan dan kesehatan bagi masyarakat. Karena selain dapat mengotori lingkungan, limbah sayur yang sifatnya mudah membusuk dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan berupa bau yang tidak sedap, sehingga untuk mengurangi masalah itu dapat dilakukan dengan cara mengolah limbah sayuran tersebut menjadi pupuk organik. Pembuatan pupuk organik merupakan suatu metode untuk mengkonversikan bahan-bahan organik menjadi bahan yang lebih sederhana dengan menggunakan aktivitas mikroba. Pengomposan aerobik adalah dekomposisi bahan organik dengan kehadiran oksigen. Produk utama dari metabolis biologis ini, aerobik, adalah karbon dioksida, air, dan panas. Pengomposan anaerobik adalah dekomposisi bahan organik tanpa menggunakan oksigen bebas. Produk akhir metabolis anaerobik ini adalah metana, karbon dioksida, dan senyawa tertentu seperti asam organik. Kandungan utama dalam pupuk organik adalah bahan organik. Dalam pembuatan pupuk organik terdapat beberapa unsur seperti ukuran bahan, komposisi bahan, dan juga jumlah mikroorganisme. Dalam pembuatan pupuk organik biasanya juga terdapat bahan yang dinamakan efektif mikroorganisme atau biasa juga disebut dengan E4. E4 merupakan bahan yang membantu mempercepat proses pembuatan pupuk organik dan juga dapat meningkatkan kualitas. Selain itu, E4 juga bermanfaat memperbaiki struktur dan tekstur tanah menjadi lebih baik serta menyuplai unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Dengan demikian, penggunaan E4 akan membuat tanaman menjadi lebih subur, sehat, dan relatif tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit. Adapun manfaat
E4 ini sendiri adalah yang pertama, dapat menghambat pertumbuhan hama dan penyakit tanaman dalam tanah. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan kapasitas fotosintesis dalam tanaman. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas bahan organik sebagai pupuk. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan vegetatif dan generatif pada tanaman. Nah, adapun di sini persiapan untuk pembuatan pupuk organik. Dan jangan lupa persiapkan alat dan bahan. Alat yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama ada ember atau tong plastik bekas cat tembok yang berukuran 25 kg lengkap dengan tutupnya. Yang kedua ada kantong sampah plastik. Yang ketiga pisau. Yang keempat pengaduk kayu. Yang kelima sendok. Yang keenam gelas. Jangan lupa juga persiapkan bahan yang akan dibuat untuk pupuk organik. Yang pertama ada sampah-sampah organik, sampah yang dari sampah rumah tangga atau juga bisa sampah dari pasar. Yang kedua ada air, yang ketiga ada gula, yang keempat ada E4. Nah, cara pembuatan di sini yaitu yang pertama siapkan bahan baku berupa sampah-sampah organik. Yang kedua, cincang semua sampah hijau seperti sisa sayuran, sayuran basi, dan sebagainya. Lalu, siapkan tong plastik atau tong bekas wadah cat tembok tadi yang lengkap dengan tutupnya. Yang keempat, lalu siapkan pula kantong plastik dan beri beberapa lubang sebesar 1 cm. Lubang ini untuk memperlancar sirkulasi air dalam tong. Lalu, siapkan tetes tebu atau gula yang sudah dilarutkan untuk mengaktifkan E4. Lalu, siapkan E4 untuk mempermudah proses pelarutan. Setelah itu, siapkan air ember atau air sumur. Dan setelah itu, campuran cincangan tadi seperti sampah hijau, E4 air gula, dan ke dalam tong plastik. Lalu, campuran itu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sudah dilubangi, kemudian masukkan kantong plastik ke dalam tong dan tambahkan dengan air tanah. Jangan lupa ikat kantong plastik berisi sampah hijau dan tutup rapat tong selama kurang lebih dari 3 minggu. Setelah 3 minggu, buka tutup tong dan cek hasilnya. Jika sampah dalam tong berbau busuk dan kelihatan menyusut, berarti pembuatan pupuk organik cair berhasil. Lalu, angkat sampah dalam kantong plastik dan tiriskan. Sampah dari dalam plastik menjadi pupuk padat, sedangkan air dalam tong menjadi pupuk organik. Jadi, kesimpulan dari semua ini, sampah itu tidak hanya dibuang sia-sia, namun sampah juga dapat digunakan sebagai pupuk dan juga lebih bermanfaat bagi lingkungan. Nah, sekian dari penjelasan materi tentang pemanfaatan sisa sayuran untuk pupuk organik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.